Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal SKD CPNS ya, persiapan seleksi CPNS sekitar bulan Agustus nanti ya. Oke, ini soal TWK tentang bahasa Indonesia. Masyarakat WC tak hanya dilakukan ketika sudah kotor, tetapi juga dilakukan pada saat setelah mandi baik pagi maupun di malam hari. Pada kalimat tersebut terdapat beberapa hal yang tidak tepat. Ketidaksamaan tersebut berupa yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan alpha. Oke. Jadi teman-teman harus pahami dulu. Nah, coba yang A ini. Penulisan menyikat seharusnya mensikat. Menyikat udah bener ya gitu. Berarti jawabannya A bukan. Coba nih yang penulisan awalan pada di. Penulisan awalan di pada dilakukan seharusnya digabung, dan di malam semestinya dipisah. Oke, jadi gini teman-teman. Hati-hati dalam penggunaan kata di ya. Kalau di dalam menunjukkan kata kerja gitu kan, atau dalam bentuk pekerjaan, itu digabung. Nah, kayak gini kan, digabung gitu. Artinya kan menunjukkan kata kerja gitu. Tapi kalau di menunjukkan nama tempat gitu kan, kata tempat itu dipisah gitu ya. Oke, kita bahas dulu ya ke bawah sini sebelum menjawab soal ini. Contohnya misalkan dikerjakan. Kalau dikerjakan digabung atau dipisah? Digabung ya kan? Berarti dikerjakan. Kalau di sini dipisah, di sini gitu. Artinya menunjukkan tempat gitu kan. Di mana gitu ya, di mana gitu, dipisah kalau menunjukkan kata tempat gitu ya. Oke, jadi jawaban yang tepat pada soal ini adalah yang B ya. Gitu. Oke. Yang beta jawabannya. Kita lanjut. Raden Masuwardi Suryaningrat atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantara merupakan seorang tokoh pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Meski demikian, ia dikenal saat ini karena jasanya mendirikan taman siswa sebagai cikal bakal pendidikan di Indonesia. Nilai integritas di Ki Hajar Dewantara dalam upaya pendirian taman siswa adalah, oke, sebenarnya integritas itu kan ada jujur, tanggung jawab, berani, peduli, adil. Ada 9 ya, kurang lebih gitu ya. Jadi ada jujur, tanggung jawab, tangja ya, peduli, adil, berani gitu kan, dan lain sebagainya. Silakan teman-teman terusin ya. Gitu. Oke. Nah, coba nih teman-teman perhatikan. Hingga saat ini karena jasanya mendirikan taman siswa sebagai cikal bakal pendidikan ya. Cikal bakal pendidikan. Artinya ini Ki Hajar Dewantara ini menunjukkan sikap peduli terhadap pendidikan Indonesia. Peduli terhadap peduli terhadap pendidikan gitu. Makanya dia membangun taman siswa gitu ya. Maka jawabannya adalah yang C ya. Jawabannya memiliki rasa kepedulian terhadap pendidikan bagi masyarakat pribumi. Oke, yang caca jawabannya. Kita lanjut. Seorang mahasiswa sedang menghadapi ujian akhir dan merasa sangat tertekan. Dia memiliki keinginan untuk mencontek jawaban dari temannya yang sudah menyelesaikan ujian. Tetapi pada saat yang sama, dia juga sadar bahwa itu tidak benar dan tidak jujur. Apa yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa tersebut untuk menjaga integritas dan kejujurannya? Oke. Dalam berintegritas, kita tidak boleh mencontek ya. Dilarang
mencontek. Karena ini sangat bertentangan dengan nilai kejujuran gitu ya. Gitu. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih? Yang C ya. Gitu, membatalkan niat untuk mencontek dan berusaha sebaik mungkin untuk menjawab sendiri. Oke, yang Caca jawabannya. Gampang banget kan? Gitu. Oke, kita lanjut. Nilai dari 39 dikurangi 169 dikali 10 per 13 dibagi 10 per 15 tambah 42 adalah, oke. Pertama kita ingat, pertama itu adalah kali bagi, kaba ya. Kedua adalah taku gitu. Kaba itu kan kali bagi tambah kurang. Oke. Kita hitung dulu bagian ini ya. Nah, hitung dulu ini. 169 dikali 10 per 13 ya. Kemudian dikali ininya dibalik gitu. Karena kan ini kan dibagi gitu. Jadi 15 per 10. 10 dengan 10 dicoret. 169 dengan 13. Ini jadi 13. Oke. 13 kali 15 berapa? 195 ya. 195. Nah, jadi 39 dikurangi 195 ditambah 42. Oke. Ini kita hitung dulu ya. 195 dikurangi 39. 5 kurangi 9 kan nggak bisa. Berarti jadi minjam sini ke sini. Jadi ini kan jadi 8 gitu ya. 15 kurangi 9 berapa? 6 ya. Nah, 8 kurangi 3 5 gitu kan. 56 negatif di sini karena kan kecil ketemu besar ditambah dengan 42. 156, sorry. 156 negatif 156 ditambah dengan 42 ya. Oke. Utangnya 156 dibayar 42, pasti masih ada hutangnya kan gitu, kekurangannya. Oke, tinggal kurangi aja nih. 156 dikurangi 42 berapa? 4 ya. Oke, ketemunya 4 di sini. Yang ujungnya 4 cuman yang E nih. Gitu, langsung aja jawab gitu. Jadi kalau sudah terlihat jawaban, langsung aja cepat jawab gitu ya. Oke, yang L Pak jawabannya. Kita lanjut. Untuk mengisi 2/3 bagian sebuah bak mandi besar diperlukan 8 jam. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi tersebut menjadi setengah bagiannya? Oke. Jadi gini. Kan ada sebuah bak mandi. Diisi 2/3-nya nih. 2/3-nya. Kemudian waktunya itu sebanyak 8 jam. Nah, kalau setengahnya kira-kira berapa gitu. Misalnya ini P aja ya, P. Gitu. Oke. Nah, coba nih logikanya. Ini kan semakin berkurang waktunya gitu. 2/3 itu kan sama dengan 0,6667 gitu ya. Sedangkan setengah kan 0,5 gitu. Artinya ini kan berkurang. Pasti ini juga semakin sedikit gitu waktu pengisiannya. Artinya tidak mungkin kan lebih dari 8 jam gitu. Jadi semakin sedikit perbagiannya, bagian bak mandinya, semakin sedikit waktunya gitu ya. Oke. Berarti caranya, berarti ini namanya perbandingan terbalik, perbandingan senilai ya. Perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai diapain? Kalikan silang. Kayak gini gitu ya. Oke. 2/3 P sama dengan setengah kali 8 gitu ya. Setengah kali 8 berapa? 4. Berarti 2/3 P sama dengan 4. Sehingga P-nya sama dengan 4 dikali 3/2 gitu kan. Karena kok jadi 4 kali 3/2? Karena gini aja kan. P-nya kan 4/3
3/2 gitu kan, atau 4 dibagi 3/2, 4 2/3 gitu ya, 4/2/3. Kalau dibagi kan jadi dibalik ya kan, gitu. Atau kalau pindah ruas kan pasti saling berbalik gitu ya, plus pindah ruas jadi minus, pengali pindah ruas jadi pembagi. Nah sama ini pecahan juga, kalau pindah ruas jadi berbalik ya kan. Berarti 4 dikali 3/2, 4 dengan 2 coret, ini jadi 2 ya kan, 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti P-nya sama dengan 6. Artinya, waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi tersebut menjadi setengah bagiannya adalah 6 jam ya. Yang E jawabannya. Oke, yang L, Pak. Kita lanjut. 11, 25, 55, 125, 275, 625, berapa lagi? Oke. Kita hitung dulu ya, terus ulang dulu. 11, 25, 55, 125, 275, 625, kemudian berapa ya lanjutannya? Coba. 11 ke 25 ini kan tambah 14, 25 tambah ke 55 ini kan berapa? 30 gitu ya. 14, 30. Ini berapa ya? Gitu. Agak bingung ya. Coba nih. 11 ke 55 ini kan dikalikan 5 ya kan. Kalau kita lompat dikalikan 5. Terus 55 ke 275 ini kan dikalikan 5. Nah lanjutannya ini kalikan 5 lagi. Gitu. Berapa? 275 dikali 5 itu kan 5 kali 5 25, simpen 2, 5 kali 7 35, tambah 2 37. Nah udah kelihatan ya, yang 75 cuma yang B jawabannya. Gitu. Jadi kalau pas tes langsung aja jawab gitu ya. Oke. Kalau nggak percaya lanjutin ya. Tadi kan 5 kali 7 35 tambah 2 37. 5 kali 2 simpan 3 ya kan. 5 kali 2 10 tambah 3 13 tuh. Benar ya? Gitu. Oke, yang beta jawabannya. Ya, sekian dulu videonya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, dan buat teman-teman yang ingin membeli buku atau produk-produk dari Alpais, silakan bisa kalian cek deskripsinya di bawah ya. Gitu. Oke. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye bye.